Selamat datang semuanya, selamat malam semuanya di Perkara Podcast. Nama gue Will, dan kali ini kita bakal ngobrolin hal yang sangat penting, yaitu statistik mencakupi distribusi normal dalam COVID-19. Jadi di sini gue bakal ada undang 3 tamu kita, Vioni, Benedicto, dan Rian. Kita datangkan kehadiran mereka. Ini teman-teman gue nih, ada Vioni sebagai jurnalis, ada Rian ya, dokter apa? Dokter forensik ya, dan Benedicto Sereno sebagai data analis nih. Jadi yang pengen kita bahas hari ini itu tentang distribusi normal di dalam COVID-19. Iya benar banget. Jujur ini salah satu topik yang menurut aku sangat very important buat dibahas sih, karena as we know COVID-19 itu kan juga salah satu masalah yang sangat berat untuk kita semua kan. Jadi ada baiknya juga kalau misalnya kita bahas gitu. Oke, langsung aja nggak sih kita masuk ke topik ini? Coba jelasin dong, apa sih itu distribusi normal itu? Nggak bisa langsung masuk temanya lah kita. Apa sih artinya? Iya sih, gue bisa jelasin mungkin sebagai data analis ya. Jadi distribusi normal itu adalah pola distribusi data yang membentuk kurva lonceng atau vektor. Artinya sebagian besar data itu berada di sekitar data rata-rata. Data ekstrem itu kayak misal, kita ambil contoh deh, data tinggi laki-laki di Indonesia. Data laki-laki tinggi di Indonesia itu kalau misalnya kita mau masuk ke distribusi normal, itu tuh harus data yang merupakan data rata-rata tinggi laki-laki di Indonesia, kayak 166 sampai 170 cm. Kalau misal lebih pendek atau lebih tinggi, itu bakal jarang muncul di kurva Bell-nya. Ya, kalau dari gue ya, di dalam dunia medis juga distribusi normal itu sering banget dipakai buat menganalisis berbagai variabel. Nah, apa aja sih contohnya? Ya, contohnya kayak ya buat tekanan darah nih, kadar gula darah, ataupun hasil lab lainnya. Nah, itu tuh ngebantu kita banget buat memahami apakah suatu hasil itu termasuk ke dalam rentang atau kisaran normal atau sudah di luar ambang batas normal gitu. Jadi ini yang tadi kalian jelasin itu mencakup hal-hal yang ini ya, distribusi secara general lah ya. Iya, bener banget. Tapi kalau di dalam kondisi COVID-19 nih, ya tau lah kita ya 2020 sampai awal 2023 ya, parah banget dah itu pandemi. Bagaimana sih distribusi normal ini bisa diterapkan di dalam analisis data COVID-19 ini? Oke, aku coba jelasin dalam segi pandangan jurnalis. Oke, jadi aku kemarin sempat nge-cover salah satu data yang memang menunjukkan kalau ternyata kasus COVID-19 itu ada di peaknya. Dia ada di masa-masa yang dimana orang-orang itu banyak yang meninggal, orang-orang banyak yang terkena dampak dari COVID-19 gitu. Khususnya pada tanggal 13 Maret sih kalau aku nge-covernya. Kebetulan aku juga dapat data dari Sehat Negeriku kemenkes.go.id. Itu dia sebanyak 5.890.455 juta orang itu dia terkonfirmasi untuk kena COVID-19. Kita balik lagi ke distribusi normal tadi. Distribusi normal tadi itu kan dia merupakan konsep grafik atau kurva yang memang bentuknya kayak bel atau lonceng gitu ya. Kalau misalnya bentuk grafik atau kurvanya itu kayak lonceng, dia itu ada masa di mana dia memang tertingginya, ada juga masa di mana dia lowest, dia masa yang paling rendahnya. Nah, kalau dikaitkan dengan COVID-19, pada ini aku ambil data dari 14 Februari Valentine sampai 5 April 2022. Nah, waktu Februari ini, 14 Februari itu adalah masa-masa di mana memang COVID-19 lagi masa-masa mau naiknya. Dia ada di jangka data yang memang masih kecil, tapi lama-kelamaan dia naik gitu. Lama-kelamaan ternyata kasusnya semakin banyak, tapi pada akhirnya dia turun juga gitu. Itulah yang membuat yang namanya distribusi normal. Dia bentuknya kayak bel, terus dia ada di saat dimana dia memang paling tinggi, lalu dia juga ada paling rendahnya gitu. Jadi dia meningkat perlahan mencapai puncak, habis itu turun lagi gitu sih. Iya sih, gue setuju. Jadi tapi nggak sepenuhnya kasus COVID-19 tuh bisa dikaitin sama distribusi normal sih kalau menurut gue. Kenapa tuh Ren kira-kira? Jadi kayak ada faktor yang lain yang bisa menyebabkan kalau data itu tuh nggak bisa dicari rata-ratanya. Jadi kayak ada faktor-faktor internal lah, eksternal, kayak misal intervensi pemerintah, terus juga ada vaksinasi dan juga mutasi virusnya yang buat
pola data tuh jadi jauh lebih kompleks daripada data yang sebelumnya. Tapi kalau dalam kondisi normal, COVID-19 tuh kasusnya bisa dikaitin sih sama distribusi normal. Jadi secara teoritis ya bisa diperkirakan gitu ya, kayak kapan pandemi mencapai Bisa, puncak, bisa. kapan mereda, highs and lows-nya Iya, ya, iya, bener dengan banget. lihat pola distribusinya ya. Iya betul Will. Nah, Ya menurut gue ya, jadi dengan bantuan statistik seperti standar deviasi atau simpangan baku, nah kita tuh jadi bisa ngukur nih penyebaran data dan memahami seberapa besar sih variasi dari nilai-nilai rata-ratanya. Nah mungkin ya beberapa dari kita nggak tahu nih ya simpangan baku itu apa. Iya. Jadi simpangan baku itu kayak statistik penyebaran data yang mendekati rata-rata dari suatu data itu. Nah, jadi standar deviasi besar, maksudnya kalau standar deviasinya makin besar atau simpangan bakunya makin besar, nah berarti penyebaran kasus hariannya itu akan lebih bervariasi juga nih. Nah, yang dimana itu bisa jadi indikator ketidakteraturan dalam tren pandemi COVID-19 ini seperti yang ya kita bahas. iya. Dari semua yang teori kita bahas tadi ya, jadi ini penting banget gitu ya Kak, untuk kebijakan kesehatan masyarakat, epidemiologi. epidemiologi. Iya. Jadi penting lah ya ini ya buat kebijakan penting. kesehatan masyarakat. Yang tadi kita bilang Oh, iya. epidemiologi itu. Oh iya, nggak bisa ya, katanya nggak bisa ya. Itu sebenarnya kita perkenalkan dulu ya. Kira-kira apa sih? Kayak aku juga tadi baru dengar, aku research juga. Ternyata dia sebuah ilmu kesehatan yang pelajari tentang penyebaran dan pengendalian penyakit. Kalau dikaitkan dengan COVID-19, tadi dengan banyak faktornya, kemudian juga dengan kasus harian yang lebih bervariasi gitu kan, kita nggak Iya. tahu tepat kayak dia kena COVID langsung meninggal, nggak gitu semua kan. Iya, bener Pasti banget ada beberapa faktornya gitu kan. Jadi kalau misalnya dikaitin dengan distribusi normal, sangat amat membantu sih dengan dikaitkan dengan ilmu tadi, karena Oke. kalau misalnya dengan kita tahu di mana distribusi normalnya itu, di mana puncaknya, di mana titik terendahnya, pemerintah, dokter-dokter bisa mengambil keputusan gitu. Gak mungkin kan kalau misalnya, gak mungkin pemerintah itu dia mengambil keputusan tanpa dasar. Dasarnya kalau di COVID-19 ini salah satunya adalah si tadi distribusi normal ini, si kurvanya itu gitu. Jadi dengan bantuan kurva itu kita bisa tahu, oh ternyata di sini sudah ada puncaknya nih, kita harus memberikan tindakan yang lebih matang lagi, kita harus memberikan tindakan yang lebih tegas lagi gitu. Oh, berarti dari misalnya tadi kan dia udah sampai di puncaknya nih, Iya. dikasih solusi sama pemerintah. Bisa, karena dia ada datanya gitu kan. Iya, jadi itu otomatis yang menyebabkan terjadinya distribusi normal, karena dikasih solusi dia bakalan nurun lagi nih kayak normal seperti bener biasanya. ya. Gitu. Jadi kaitannya itu sih sebenarnya. Jadi sangat membantu sih. in Sesuai conclusion. sama tadi yang lu bilang ini ya, standard deviation itu ya. Standar deviasi. Iya benar. Iya. Ya jadi penonton ya, jadi secara kesimpulan distribusi normal ini bisa membantu memahami pola penyebaran penyakit dan juga menjadi alat bantu dalam mengambil keputusan berbasis data. Apakah ada kata terakhir dari para teman kita ini? I just hope di beberapa tahun ke depan ini tidak ada kondisi pandemi kayak kemarin-kemarin tadi aja sih Iya, sebenarnya. karena sangat yang mengganggu kehidupan Iya, kita ya. yes, betul banget. Terutama dalam hal Oke. pekerjaan ya, itu yang kita tahu banyak. Iya. Oke, untuk pertanyaan berikut. Hah? Pertama ada pertanyaan Kenapa? berikut. Oh, udah. Udah 2 jam bang. Oh, udah maaf guys, sudah Udah. habis waktunya. Iya. Saya Oke, kita guys. Jadi terima kasih ya Vioni, Benedicto dan juga Rian atas penjelasan kalian tentang distribusi normal fisika di dalam penerapan COVID-19. See you all next time. Yes, bye-bye.